Masih di Angga The Potters podcast terkece seplanet bumi. Mantap. Sebelah kanan gue ada siapa tuh? Papi Rian ya. Kita manggilnya Papi ya. Karena streaming ya. Karena streaming. Iya. Ya kan? Papi Rian ini apa ya guys? Kalian itu track recordnya banyak nih. Dia ini raja sawer di streaming aplikasi. Terus dia mengetuai banyak organisasi nih. Sedikit-sedikit ya, organisasi kayak yang paling deket ini kan ada Hai Lampung. Terus banyak lagi ya Pi ya. Non otomotif kayak organisasi politik juga ada. Organisasi politik juga ada. Gitu geng, kita bongkar satu-satu ya. Papi Rian RC nih. Mudah-mudahan ilmunya bisa kalian gali nih. Kalau kalian mau jadi orang kayak Papi RC ini bagus. Bawa Marlboro Slop aja. Kita gali nih ilmunya kan biar ngisi podcast kita nih. Pi. Kenapa sih lu memutusin untuk terjun ke aplikasi streaming terus jadi spender, nyawer-nyawerin orang-orang, buang-buang duit kali? Apa jadi, tujuan lo? Tujuannya nggak ada sih. Iseng-iseng aja. Cuma di situ kan media sosial ya. Streaming kan sosial juga ya. Sosial media. Sosial banget. Sosial media. Jadi mengenal dunia baru, kawan baru, saudara baru ya kan. Terus buat lo yang misalkan jomblo ya kan bisa dapat pacar di situ ya kan. Tapi kita jangan. Gua udah nikah. Nyonya, lu main aman lu Pi. Tipis-tipis aja. tapi Nyonya tahu enggak sih lu streaming kan? Tahu ya. Apa pendapat Nyonya ketika lu nyawer lagi buka streaming nyawer gitu? Apa pendapat Nyonya? Ya, apa ya? Gue bilang sih ya. Karena gue punya family itu kayak komunitas ya. Kayak keluarga lah di dalam streaming gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa sih. Selagi sifatnya masih untuk yang baik sih. Kan mengenal orang itu kalau di media sosial ya memang streaming memang dari koin kan, dari saweran. Iya, betul. Kalau kita ketemu di luar dunia real mungkin dari rokok Mas gitu kan. Oh iya. Kenalan ya kan. Kalau di streaming kan kita dari koin. Dari nyawer terus ngobrol. Itu pun tergantung orang yang pengen lo kenal siapa gitu ya. Ada kontra nggak di rumah Pi kayak lu pernah nggak sih buka aplikasi streaming sebelahan sama Nyonya? Sering ya. Terus gimana raut mukanya? Ya nggak apa-apa karena gini gue juga kan bilang stream beli koin ini kadang-kadang kita kan nggak beli, kita kan main game itu loh, ya kan kita main apa greedy. Jadi dari kita main apa bahasanya greedy gitu kan, game gitu kan. Oh ya game. Kita cuma isi berapa, bisa dapat berapa, kita sawer balik. Iya, betul. Ke anak-anak kita, family kita. Ya enggak harus kita sawer cewek, cowok juga banyak kita sawer. Kayak misalkan dia nyanyi, dia pokoknya dia punya talent lah, dia nyanyi apa, kita pasti kita support lah gitu. Jadi gue tuh pernah bilang kayak gini di saat gue live dulu. Jadi kalau ada spender yang nyawer cowok juga, gue bilang, ini real spender nih, gue bilang kan. Karena spender di aplikasi streaming itu yang nyawer cewek doang, gue bilang. Kalau dia nyawer cowok berarti dia duitnya agak lebih. Jadi buat kalian nih spender petinggi ya di aplikasi streaming, nyawer cowok dong. Iya, cowok yang punya talent pasti. Yang punya talent yang pasti. Kalau yang ngebacot ngejulit gua enggak mau masuk. Takutnya kena ini lo ya, kena imbas kena julitan, kena gibah. Tapi sebenarnya gibahan di streaming itu menurut lu kayak gimana sih Pi? Bagus. Sebenarnya bagus atau gimana? Dampaknya bagus, yang enggak kenal jadi kenal, yang kaku jadi lentur kan. Ice breaking. Ya gitu loh. Tapi ya selagi sifatnya enggak gibah soal fisik atau soal kehidupan pribadi kita ya enggak apa-apa. Misalkan gibahnya enggak ada Potter nih, jelek banget, ganteng ya kan. Karena enggak lebih ganteng dari gua dia gitu kan, misalkan gitu kan. Itu gibah gitu contohnya gitu kan. Padahal ganteng dalam artinya bilangin jelek. Tapi ya kan? Kalau lu mah enak Pi. Kalau lu tuh enak banget. Lu digibahin nih. Lu tuh balasnya cuma satu. Ya oke, gua misalkan gua gemuk, oke. Tapi gue punya duit ya kan. Iya. Paling lu tuh gampang ya kan. Lu digibahin gimana juga. Lu ngantemnya cuma pakai satu ya kan. Situ punya duit. Enggak lah. Uang enggak bisa diukur, Bro. Oh iya juga sih. Ya paling apa ya, jaga pertemanan tuh jauh lebih penting ya Pi. Kadang-kadang juga gua contoh main di aplikasi Inisial B.
Bigo. Family RC kan di Bigo lah ya, Bigo gitu kan. Ada ternyata dalam Family RC itu ada sama-sama bidang bisnisnya yang sama. Oh itu, iya. Oh ya udah connect akhirnya gitu. Connect. Itu Oh, iya. pasti nggak awalnya ketemunya nggak sengaja. Nggak dia. sengaja. Dari Oh. ngobrol di room VC8 Iya. gitu kan, Komal gitu kan. Terus, bisnisnya apa? Oh jangan ngobrol di streaming, kalau streaming kan gak enak kita ngobrol bisnis ya. Iya. Japrian, ternyata sama. Oh ternyata bener kapal gue juga sering ke Lampung begini Oh. gini. Oh iya sama gitu aja bidangnya. Akhirnya saling connect. Di Kiti juga ada gitu kan. Ada juga yang memang di bidang itu, ternyata dia sering beli sama gue juga. Yang itu gitu. Oh iya. Jadi nggak sengaja banget Nggak sengaja. ketemunya ya. Jadi bergaul itu kalau niatnya positif pasti rezeki itu ada di mana-mana. Tapi kalau ngelihat aplikasi streaming itu kan stereotipnya itu kan negatif sih sebenarnya. Misalkan kayak banyak tuh host cewek sih terutama. Jadi gini, host tuh banyak kan cewek. Nah, spender tuh kebanyakan cowok, ya kan? Karena yang suka nyawer tuh cowok gitu. Nah, stereotip itu image-nya buruk loh, Pi. Image-nya apa ya? Lebih ke arah seks. Sebenarnya gitu. Tanggapan lu kayak gimana sih soal itu? Ya kalau bicara itu kan iman masing-masing. Ya, iman masing-masing. Gak ada yang salah juga Gak ada yang salah juga ya kan. Terus yang penting kan kita sudah memproteksi diri nih. Gua cuma penyawer, gue punya bini, gue punya anak. Iya. Gue sudah membentengi diri gue. Tapi di mana cewek itu masih ngobar ya, itu balik ke iman gue juga ya. Dan itu salah dia juga, bukan salah kita. Iman lu kuat, Pi, tapi ada yang gak kuat nih. Imran ya? Gimana? Enggak sih, karena ketemunya di streaming kan. Ya, kan nggak tahu apa ya. Di streaming tuh banyak pasukan coli loh, Pi. Pascol ya. Itu sebetulnya pascol, jangan salah, bukan karena tukang coli ya, bukan. Dibilangin pascol itu karena ngomongnya arah jorok. Arahnya jorok ya. Tapping kotor, itu makanya disebut pascol. Terus akunnya kecil. Iya. Jadi pascol itu zaman Bigo itu gue punya level gede, tapi gue mascol ke room orang pakai level kecil. Nah, gitu. Oh, jadi kayak seolah-olah pascol tuh kayak seolah-olah jadi netizen ya. Iya. Padahal orangnya dia juga. Dia juga. Kayak gitu sih. Harapan lu Pi untuk aplikasi streaming itu apa sih? Lebih kayak gimana lu? Edukasi para VJ lah, para host lah ya. Terkadang ada yang beberapa agensi yang nggak mengedukasi dulu, di mana hostnya live, kita dibuat nggak nyaman. Kayak misalkan dia baru live, dia nggak baca taping, dia ngobrol sendiri, ajak sendiri, main handphone. Nah harusnya agensi dan streaming pihak streaming itu memberikan edukasi dulu. Ada masa karantina ya mungkin ya. Pelatihan edukasi dulu ke para host yang untuk ditampilkan ke secara streaming. Harusnya agensi itu melakukan itu ya. Melakukan itu harusnya sih seperti itu. Training lah bahasanya. Training. Biar dia nggak salah. Soalnya gini Pi, gue tuh ngelihat beberapa host cewek tuh ya. Gue sebelum rokok. Boleh banget ya kan. Ini podcast. Namanya coffee time nih. Kopi harus ada rokok. Yo, kalau nggak ngerokok itu kan nggak gimana gitu. Gue ngelihat host cewek yang tadinya gue pikir gue agak-agak ini mah cewek modal kancing doang gitu kan, buka-buka tete misalkan. Kalau gitu. Dipakai yang baju kancing, kalau enggak mah turun aja. Masalah. Nah iya, gue pikir tadinya gitu, tapi gue paksain masuk gitu kan, bukan karena mau ngeliat, ya kan bukan. Tapi kalau lihat juga nggak apa-apa sebenarnya. Kayak kelihatan, namanya kelihatan ya kan. Suruh siapa dia pakai baju itu? Cuman tadinya gue pikir cuman gini doang nih anak nih. Ternyata waktu pas gue simak, gue ikutan ngobrol bareng dia. Ternyata ngisi loh gitu. Maksudnya apa yang ngisi? Otaknya. Oh, otaknya. Bukan agak diperjelas, jangan ambigu gua dengarnya. Bukan BH-nya yang ngisi. Ternyata dia cukup cerdas lah gitu kan. Betul. Nah, gue tuh iya juga ya, gue kadang kan suka berpikiran negatif juga. Maksudnya nggak semuanya ternyata gitu loh. Dan kedepannya sih gue itu salah satu harapan gue juga sih Pi, supaya temen-temen yang live-nya memang biasa menggunakan baju seksi misalkan gitu. Bukan berarti dia pengen buka-bukaan loh. Ini gue lagi nggak buka-bukaan loh. Emang gue biasa pakai baju seksi. Emang ini habit gue hari-hari gitu. Lu nya aja yang nggak biasa ngeliat yang kayak gini gitu kan. Sudut pandang orang yang menilai aja sih. Iya kan gitu. Ternyata memang sudutnya itu dia memang terbiasa menggunakan baju yang seperti itu. Lalu dia menggunakan kecerdasan dia untuk saling sharing ke orang-orang. Dan itu keren loh Pi. Mudah-mudahan sih banyak host yang mengupgrade dirinya ke situ. Betul.
Betul sih. Karena sayang juga kan talentnya. Dulu Pi gua. Nah, yang racun gua streaming kan lu. Nih guys, yang kalau kalian nih ya, ini nih yang jeblusin gua ke dunia streaming itu ini orangnya. Jangan terlalu percaya. Suka bener kalau ngomong tapi. Dia ngajarin gua, enggak lu main Bigo dong, enggak lu ini lu lihat streaming ini, lihat streaming itu. Gua lihat. Awalnya gua bilang, apa ini Pi? Gila ini mah modal, gua nggak punya tete, gua bilang kan. Gua cowok dan lain-lain. Dan gue memberanikan diri mencoba setelah gue berpikir, oh kalau gue masuk berarti gue ngasih alternatif visual yang lain dong ke orang-orang gitu kan. Karena kan waktu itu lihatnya gini, gue potong ya. Lu seorang gitaris, Waters, lu bisa dibilang musikalitas lu tinggi banget. Lu bisa mengaryakan diri lu nggak hanya sekedar ngeband doang. Di streaming tuh kalau kita public figure ya, kita harus lebih banyak bersosialita gitu loh dengan orang-orang, nggak hanya diri lu tapi di streaming. Makanya gue nawarin lu ke situ karena gue lihat lu punya talent yang bagus banget gitu sebagai gitaris band yang ngetop ya kan. Lu bisa main gitar, lu nyanyi. Ya udah coba enggak yuk gitu kan, nggak ada salahnya kan. Benar. Ya, lu pola pikir lu ke situ. Cuman kan gue kan pelakunya gue yang di depan kamera tapi bebannya. Tapi hasilnya sekarang iya sih ya kan. Tapi itu karena faktor belajar juga Pi ya kan. Lu tuh nggak cuma jeburin gua gitu ke situ, tapi lu tuh ngajak gua, ngerangkul gua masuk. Ini namanya family. Lu ngenalin gua ke situ. Gua kenal family itu lu. Jadi gua bukan ikut agensi tuh family itu apa sih, enggak. Justru lu tuh malah dari awal tuh ngajakin gua kayak ini aplikasi streamingnya, ini host ya kan. Ini family-nya ya kan. Kalau agensi banyak tuh, nggak agensi itu yang manajemen yang memiliki host itu gitu kan. Kalau family itu nggak harus dari satu agensi gitu. Semua agensi. Iya karena lintas agensi. Iya lintas agensi boleh karena kita berteman kan, bikin keluarga di situ. Oh gitu. Jadi gua belajar terus kan nge-host. Tadinya gua susah ngomong jadi ngebacot banget kan sekarang kan. Tukang julid sekarang. Jadi gua ketemu Bang Marvin. Marvin ya kan di streaming dia ganti nama dari Anakal ya kan, ganti Anakal dari MRV ganti itu Anakal kan. Sebelumnya dia ganti nama apa gitu, pakai foto orang jelek banget pokoknya. Gue bilang Mas makasih ya udah nge-give, gue bilang kan, tapi Mas ini kayaknya mukanya kayak lagi banyak pikiran loh kata gue kan. Dari fotonya. Iya dari fotonya kan, dia ganti foto ngambil dari Google mana gitu, terus dia request kan guest call, naiklah dia visi. Terus dia bilang, oh Anda ini julid ya kata dia kan. Gue bilang siapa ya kan. Kan udah lama dia gak nongol kan. Oh jadi Anda ini udah di give terus bukannya terima kasih malah ngata-ngatain orang ya kata dia kan gitu kan. Udah mulai julid ya kata dia kan. Siapa, gue tahu orang ini nih kata gue kan. Gue tahu suara. Setelah beberapa menit ngobrol baru gue bilang Bang Marvin kata. Tapi dia jadi sering standby di room gue sekarang ya? Iya walaupun dia invisible, dia standby. Dia bilang lu sekarang lebih bacot nggak ya kan, lebih julid, lebih tadinya nggak pernah alay ngebanci gitu kan. Jadi lu bisa ngebanci. Dia lama dia standby di room gue, cuman buat ketawa-tawa aja paling dia kan. Tapi ya gokil lah, maksudnya ya kalau kita nggak ada. Jadi gini Pi, maksud gue ternyata main gitar, jadi gitaris The Potters doang itu nggak cukup di streaming. Betul, nggak cukup. Gila ya, maksud udah kayak gue jebur dunia streaming tuh udah kayak masuk dunia entertain. Betul. Semuanya harus bisa. Betul. Udah tuh gini juga. Band itu ikonnya kan pasti vokalis. Orang nggak tahu lu siapa. Gue basisnya The Potter, gue gitarisnya nggak kenal. Gue taunya vokalisnya Kiki misalkan. Nah, tapi kita sebagai personil di band tersebut atau The Potter lu bisa mengupgrade diri lu, mengapresiasi diri lu untuk orang mengenal lu di sisi lain, bukan sebagai gitaris kan, tapi sebagai di dunia streaming juga. Nah dari situlah lu kebentuk brandnya. Oh ini gitaris The Potters nih, Angga gitu kan. Kalau lu nggak main streaming mungkin orang nggak tahu siapa gitaris The Potters. Tapi taunya ikon vokalisnya aja Kiki. Kiki The Potters mah nggak perlu main streaming juga udah ngetop ya kan. Tapi Angga siapa? Oh manggung baru tahu itu gitarisnya. Tapi kalau enggak gitu kan. Gitu. Gue manggung tahu tuh, oh ini gitarisnya. Gue turun panggung nggak kenal lagi orang. Nah itu. Gue tuh pernah ya, jadi gue manggung tuh ya, manggung keren banget kayaknya, so gitu. Gue turun panggung tuh Pi,
Beli somai gue di bawah tuh. Itu nggak disapa. Untung lo nggak star syndrome ya. Gue nggak ada. Gue tuh malah takutnya gini. Jangan sampai nih orang mau beli somai sama gue ya kan. Berarti gue mirip tukang somai dong. Gue itu yang gue takutin. Nah, gue jadi berpikir streaming itu jadi banyak. Sebenarnya kenapa sih gue tuh ngobrol soal streaming? Banyak banget ngajarin gue banyak hal gitu loh. Kayak misalkan gue tadinya yang nggak mau dikenal orang sebagai apa gitu. Gue pengennya gue jadi musisi aja. Ternyata gue jadi orang harus tahu personality gue nih gitu kan. Jadi kayak gue harus nge-branding diri gue. Kiki pernah bilang ke gue kalau seandainya gue doang nih nggak di band yang populer, nggak ada bangga-bangganya juga gue, kata Kiki. Kenapa? Jadi pilar band ini jadi nggak kuat, dia bilang kan. Jadi nggak kuat juga. Jadi memang lu sama Abed memang harus meningkatin personality biar pilarnya kuat, dia bilang gitu kan. Ya kayak rumah, kalau tiangnya pincang juga nopang satu lama-lama roboh juga. Jadi harus diimbangin sebenarnya. Kalau memang dari segala macam sudut pandang, Kiki kan dengan ribut-ributnya dengan cewek-cewek ya kan. Lo dengan julid-julidnya sekarang ya. Gua tadi tolong ya batuk gue dihilangin ya. Agak grogi masuk ke coffee time ini. Karena ada lampu-lampu gitu ya. Biasa tempat gelap gue. Ini terang banget ya. Remang ya. Biasa nyawer ya Anda ya. Aduh. Ya banyak hal lah kayak Abed dengan sekarang itu lagi sibuknya lagi ningkatin personalnya lewat mengcover musik lewat saksofon, terus dia bikin channel YouTube tentang gaming gitu, hobinya dia. Jadi maksudnya biar nyimbangin itu semua. Betul. Saling mengisi jadi untuk mengupgrade dan membentuk brand masing-masing kan dalam satu band. Ya semua bisa ngebentuk brand juga, bukan hanya icon vokalisnya aja. Tapi Sekjen tuh masih ada gak sih? Gak ada lagi. Cuma kita buatnya reunian sekarang. Sekjen reunian gitu. Dibentuk di 2008, 9. 6 sebenarnya. 2006. Personil awalnya udah ganti. Oh, ganti. Yang paling terakhir siapa? Terakhir itu gua sama Ahmad, Andi, Wahyu. Terakhir. Menurut lu anak-anak band lu tuh kayak gimana sih? Kompak ya. Dan selalu ngedengar bukan gue egois ya, tapi selalu mendengar saran-saran dari gue sebagai vokalis ya. Iya betul. Karena gue pengennya begini. Lu yang ngedirect lu, pokoknya kalau kayak leader memang harus dibutuhkan di band Pi. Jadi kalau nggak ada leader juga nggak ada arah juga bandnya. Penting juga sih. Yang paling ngebetain di band lu siapa sih? Kalau zaman gua dulu paling ngebetain itu si Indro Indra. Ada lu. Oh Indra. Oh iya. Paling malas garap. Iya sih emang Indra malas ngulik dia. Kalau main nomor 1 dia. Misalkan kayak nongkrong, nongkrong di ini. Siap berangkat dia langsung. Gila cepet banget anak ini. Udah ajak nongkrong. Diajak ngulik dia males. Tapi gak ngebetain sih, cuma ya itu tadi mungkin ya gue sih lihat sudut pandangnya positif aja sih. Ya mungkin moodnya lagi nggak dapat. Tapi kalau di mana saat udah mulai manggungnya tanggal sekian, ya udah kejar semoga. Dulu yang mutusin untuk break dulu Sekjen dulu itu kenapa sih tuh? Breaknya Sekjen. Breaknya Sekjen itu gue juga sih. Okay. Karena gue memang ada usaha kan. Usaha mobil. Yeah. Jadi gue nggak fokus. Jadi udah break aja dulu. Terus tanggapan anak-anak? Nggak apa-apa. Karena gue juga bilang sorry ya buat teman-teman yang dengar di sini. Kalau gue pribadi kan cari uang untuk main musik. Iya. Ya, gitu. Kalau gue main musik untuk cari uang kalau gue. Masing-masing. Iya. Tapi nggak saling gitu kan. Cuma karena bener Pi, lu bener. Musik itu hobi yang mahal. Senar gitar gue aja harganya 150.000 Pak. Senar gitar gue 500.000. Nah lo. Berarti mahalan dulu. Gitar akustik dari 500.000 loh. Jadi kalau nggak ada duit, agak susah juga ya kan. Gimana mau gonjreng gitar itu? Agak susah. Memang sudutnya beda, sudut pandangnya beda. Jadi kalau misalkan, gue banyak juga sih yang mutusin untuk gua punya uang, ya gue main musik. Gitu. Ada juga yang benar-benar cari uang di situ. Keren ya. Ya itu sih
kita dari sudut mana yang ngelihat dulu ya. Kalau gue sih pribadi emang gue cari uang untuk musik, karena musik itu mahal, Betul. equipment-equipmentnya semuanya mahal gitu kan. Jadi gue harus mempersiapkan sesuatu itu yang benar-benar perfect. Nah, caranya ya cari uang kan. Iya. Gue vokalis, gue pengen punya efek yang mahal. Hmm. Dari mana kalau gue cuma ngeband doang? Gue bisnis kan. Benar. Ada duit, sisin buat beli efek, beli mic, beli gitar. Kan jujur aja gue di zona gue yang dari duit dari musik itu nggak ada gitu ya, lagi nggak ada pemasukan gitu ya. Ya itu gue beli senar gitar tuh dari dagang apa gitu kan. Iya kan. Ya benar, pada akhirnya ya kayak gitu, bolak balik kayak gitu. Dimana nanti kan ya kalau kayak lu kan mungkin udah nyaman di sisi ini kan, bukan sekedar cari uang, tapi memang hobi semua memang di musik, di streaming. Jadi sudah kebentuk nyamannya. Kalau gua kan memang orangnya waktu itu zaman dulu kan belum ada streaming 2006 kah? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Ya ngeband aja, dibayar nasi bungkus juga ya udah makan aja ya kan zaman ngeband. Tapi memang benar-benar aduh, gua bilang ngeband mulu ya, gua bilang. Gue mau nikah, lu mau nikah gitu kan. Emang anak kita mau kasih makan senar gitar, gue bilang. Pakai mic ya kan. Pikir bayar catering pakai apa? Catering pakai apa ya kan? Pakai daun-daun. Ngelamar pakai apa? Pakai kabel jack ya. Perangkat kabel jack ya kan. Nggak mungkin kan? Udahlah kita vakum dulu. Lu cari kerja, kita fokus cari kerja dulu masing-masing. Gua bisnis, kalian cari kerja, ada yang bisnis juga apa ya kan? Ya udah fokus. Dimana kita sudah bisa menghasilkan sesuatu yang punya uang. Yuk kita ngeband. Jadi ngeband ini jatuhnya udah untuk hobi. Jadi hobi dan jadi pelampiasan stres kita kerja bisnis atau pikiran hari-hari siang, kita penatnya buangnya di malam kita main musik. Nah kalau memang tiba-tiba musik kita bagus, rapi, ada yang ngeliat, ada yang nawarin ngeband, ayo kita ngeband. Ada yang nawarin manggung ya kita manggung gitu kan. Iya benar. Terus yang mutusin akhirnya Sekjen Reunion itu why gitu, setelah sekian lama terus ngumpul lagi tuh kayak gimana? Yang ngumpulin siapa sih lo yang ngumpulin? Gua juga. Nah tapi memang gini, walaupun band itu bubar, cuma kan kita kan istilahnya di Lampung domisilinya. Iya, jadi dekat ya. Sering komunikasi kan, Terus kalau misalkan gue punya teman Alek yang kerja di tempat gue, jadi bos lagi ngejam nih di ini gitu kan, ikut ngumpul. Boleh tuh kok ngejamnya gak ngegarap-garap sih gitu kan. Jadi kayak malah pengen jadi anak band lagi gua. Yuk sekarang kita latihannya tempat cari studio yang mahal deh ya kan. Yang bagus, terus yang serius. Bagus, yang serius, terus digarap gua bilang. Ayo yaudah pada semangat. Ya udah mulai. Oh, mulai dari situ ya mancing-mancing. Nanti gua kasih lihat videonya. Lo mau iklanin juga boleh. boleh. Nanti nanti kasih ya videonya ya. Nanti buat insert buat podcast ini ya kan. Teaser ya. Iya dong. Teasernya di situ. Oh iya buat teaser ya nanti ya. Iya boleh juga sih. Nanti kalau ada undangan manggung gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nanti lo ngantor lagi. Yang mau ngundang manggung, gak usah mikirin bayar, tenang aja. Pokoknya manggung. Pokoknya kita manggung aja. Yang penting tampil, kita kan itu ya banci tampil. Oh iya. Gue gitu Pi. Jadi gue diajakin tuh ya sama teman-teman yang sama kayak lu tuh, yang memang udah ngantor gitu kerja. Ada udara dulu si Nanda kan udah jadi jaksa tuh. Ya tahu Nanda terus teman-teman yang lain gitu kan. Mereka itu ujungnya ngajakin gua gitu manggung. Gitu juga polanya yang kayak udah ini buat diundang manggung, udah nggak usah mikirin bayaran, kita nggak usah bayar pokoknya kita manggung aja. Kita banci tampil sampai hari ini masih gitu. Gila, lo tau nggak sih, gua aja misalkan manggung gitu kan, gua mikirin alat. Kalau mereka mikirin apa coba? Beli baju baru, buset, gua bilang kan ngalahin Metallica ini, kata gua. Ampli bawa sendiri, Pi, bawa sendiri. Gua bilang, kalian mau ngapain sih? Gila keren banget gue. Ngalah-ngalahin gue ini mah. Itu bedanya anak band yang memang ABG. Tapi sama anak band versi papi muda. Iya. Ya kan? Jadi kalau anak-anak muda kan ngebandnya mikirin alat, mikirin materi lagu ya kan. Arahnya gimana, openingnya gimana, lagunya kalau bisa naik terus trennya ya kan. Kalau kita enggak, ada yang undang manggung, kita dandan, kita belanja, shopping. Yang penting keren dulu, mainnya berantakan enggak apa-apa belakangan. Yang penting keren ya kan, gaya aja dulu ya kan. Bener juga itu Pi. Akhirnya kalian manggung bukan manggung ya, bikin project apa sekarang Pi yang lagi mau dibikin sama Sekjen Reunion?
Pasti ada dong bikin sesuatu. Ada sih anak-anak bilang kita kan di DJ Studio tuh. Kita DJ. iklanin sekarang. Iya, DJ Studio itu memang juga bisa bilang studio nomor 1 di Lampung. Dari zaman dulu juga masih terbaik lah untuk sound systemnya semua. Iya. Kita latihan, anak-anak bilang, bro, yuk kita buat ini yuk cover-coveran di YouTube. Boleh lah gue bilang. Tapi kita cari momen yang pas, terus kita latihannya di studio juga. Kita kerjasama dengan di studio juga. Ya sementara sih proyek-proyek kan nggak ada, cuma masih karena setiap mau latihan tuh mesti ada lagu baru. Iya. Kita harus update terus. Update terus. Mau bikin coveran nanti rencananya gitu. Bikin coveran. Ya ngilangin Iya sih, kerjaan sih. Iya sih ya. Tekanan kerjaan tuh banyak banget ya. Gue perhatiin kan kalian tuh satu band tuh udah pada ngantor semua, udah kerja semua. Kebayang apa nggak ada hiburan gitu kan. Tapi positif juga daripada ya kan. Batuknya sengaja ini. Lebih baik memang disalurkan ke sana dan support juga kan buat studio ya kan yang usaha studio juga gitu. Kadang-kadang bini gue juga masih bangga posting status di story IG WA lakinya ngeband. Artinya masih disupport gitu loh. Terus salah nggak sih kalau seandainya banyak orang-orang entertain itu turun ke streaming gitu? Nggak salah. Nggak salah ya? Nggak salah. Justru malah bagus ya? Iya. Justru malah bagus ya. Jadi kalau gue lihat ya, nah sorry nih, gue buka aja sedikit. Nah, oke. Para youtuber itu yang sekarang itu sebelum main di Bigo loh, main di streaming. Main di streaming sebenarnya. Vokalis band lama juga kayak Teguh Fagetos, kayak Dian Bagindas, ya kan, Angga Chandra, itu dapat konten-konten dari cewek-cewek streaming juga. Iya. Gitu. Dan mereka sebelumnya main di streaming di Bigo, gitu kan. Ada lagi Papinka, vokalis Cevra, ya kan. Iya. Nah, itu Dian tuh anak RC juga gitu di Bigo. Jadi memang mereka mengupgrade gitu loh. Masanya memang harus ke streaming ya ke streaming. Nah, dari streaming ternyata mereka banyak follower, banyak teman, banyak fans ya, pengikut. Mereka buat jadi bikin sesuatu musik apa gitu. Dan nggak salah dan bagus banget sih menurut gue. Nah ya gue kebanyakan nemuin teman-teman tuh ya tadi image gitu. Image yang ini mah kayak gini jadi banyak, jujur aja streaming itu masih image-nya masih yang kayak masih lebih ininya lah gitu kan. Tapi menurut gua sih bagus gitu, bagus banget. Jadi gua ngelihatnya itu apa yang gua lakuin di streaming itu seolah-olah kayak gerakan bawah tanah sebenarnya tuh. Tapi menurut gua ya memang ini gua lagi nggak bergerak di bawah tanah loh, ini justru gua lagi bergerak di permukaan. Karena dunianya udah begini. Dunia udah streaming. Produk musik pun udah streaming semua kayak YouTube, Spotify itu pun streaming loh. Joox dan lain-lain. Terus organisasi yang lo ikutin, yang lo ketuai siapa apa aja Pi yang ketuai? Ya sekarang cuma satu. Yang satu yang paling aktif. Ketua Honda EDV Indonesia Chapter Lampung. Kita organisasi otomotif koordinator nasional buat ketua di Lampung. Honda EDV Indonesia Chapter Lampung. EDV itu apa sih EDV? Honda motor baru Matic EDV. Ya. Gue lagi seneng Matic kan. Udah berapa anggota Lampung EDV? Sekitar 70 lah. 70 orang. Kalau nasional itu sekitar 2000-an lebih. Memungkinkan nggak sih untuk rekruternya kayak gimana? Rekruternya ya kita main di media sosial. Sama kerja sama para mendeler. Bang, gue mau ikutan ini dong gitu ya. Misalkan, nanti di media sosial. Beli motor, pasti lu tawarin nanti masuk komunitasnya nggak? Gitu. Kalau masuk ini persennya. Untungnya anak-anak yang punya motor Honda EDV ini masuk ke komunitas ini apa untungnya tuh? Yang pertama karena untungnya tuh dia punya motor nggak sendirian, sama-sama EDV kan, punya juga, teman ya kan. Yang kedua silaturahmi. Yang ketiga kita itu dari berbagai kalangan kan. Dari TNI, Polri, dokter, kontraktor, wirausaha, banyak kumpul semua jadi satu.
Intinya ngebuka peluang ya. Iya, ngebuka peluang. Kita kumpul semua jadi satu itu yang memang yang anak SMA pun ada, gua satu orang anak SMA tuh. Masih kecil, kan. Bocah. Kelas 2 SMA tapi dia punya SIM. Syaratnya harus punya SIM, punya STNK. Kan. Oke. Dan dia aktif juga ya kan. Dan mau berbaur sih. Visinya apa sih? Visinya kita apa ya? Sebenarnya itu aja sih. Kalau visinya motor itu kan keep on brotherhood ya. Yeah. Jadi ya kita kompak gitu, solid. Gitu. Sekarang kan gini, maksud gua gini. Anak-anak klub motor itu kan image-nya buruk sebenarnya. Nah, ini gua lagi-lagi image secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Tukang balap liar lah gitu kan, begajulan lah, berantem antara geng satu dengan geng yang lain. Hai Lampung berantem sama anak Tiger ya kan? Oh nggak mungkin. Misalkan gitu, misalkan ya kan, maksud gua ini kan image yang tertanam anak orang tua, apalagi orang tua tuh ya, yang ngapain main motor? Ya kan nanti kamu balap-balapan liar, nanti kamu berantem gitu. Kan film Dilan kan yang kayak gitu juga tuh film Dilan tuh gue nonton tuh. Ibunya ngelarang banget dia di ini sama si Milea kan. Iya. Pacarnya tuh ngelarang dia di klub motor. Kacamata lu kayak Dilan. Ini Dilan sambel kalau gue. Sambel Dilan. Ya kayak gitu. Itu kayak gimana lu nanggepin itu? Beda sih ya. Beda. Jadi kalau kita memang komunitas yang ada di dalam menaungkan wadah paguyuban Honda. Dan bisa dibilang ya kita komunitas yang bukan eksklusif sih enggak ya, maksudnya kita punya tatip, kita punya wadah. Selain di nama organisasi kita Hai, kita di bawah Honda dealer, main dealer di AHM, MHL, paguyubannya MHL. Jadi MHL itu ada 20 komunitas motor, itu jadi satu, jadi nggak mungkin bentrok. Sesama Honda itu kayak Tiger, jadi apa kayak CBR, apa CRF itu semua sama. Kalau dia sudah beranggota di Honda EDV, boleh nggak dia beranggota lagi di? Boleh. Kalau lu motornya ada NMAX, lu gak ya, motor gua ada 5 nih. Boleh. Berarti gua 5 family nih. Boleh. 5 komunitas nih. 5. Gua ada 3. Gua 2 di komunitas. Gitu. Tapi satunya gua sebagai anggota. Gitu kan. Yamaha malah gua. Lu apa yang lu edukasi ke anak-anak? Lu bikin edukasi nggak sih ke teman-teman kopdar ya kalau istilah kita ya. Kopdar kan gini Pi, yang gua khawatirin itu kan klub motor itu maunya kita itu kan jadi lifestyle tuh. Jadi artinya wah anak motor ini kita itu lebih banyak kegiatan positifnya. Betul. Edukasi lah, charity lah, inilah yang kita lakukan gitu kan. Nah, cuman kan kebanyakan nih terutama untuk yang muda-muda nih Pi, ya kan, yang bocil-bocil labil nih. Iya itu tadi dia ikut Honda, ya kan, dia ikut klub Yamaha juga, dia ikut klub ini klub itu, banyak yang dia ikutin. Kemudian kita nggak tahu tuh pergaulan kan, lu nggak bisa juga kan ngawasin ini gitu. Apa yang lu lakuin ketika lu mendapati teman-teman lu berbuat hal yang tidak baik di luar? Ya kita pasti ada teguran. Ya pertama teguran, sanksi pasti ada. Ya kan? Tapi yang paling penting sih sebenarnya untuk tidak terjadi itu ikatan emosionalnya dulu. Yang lu bangun itu dulu ya. Jadi di mana gue sebagai ketua, kalau gue bisa membina member baik tua atau muda di dalam komunitas, kita nggak pandang bulu ya. Intinya dalam komunitas gue ketuanya. Meskipun lu ada anggota gue dulu Kapolres, dia anggota gue, di dalam gue ketuanya, di luar dia komandan, kan gitu. Iya betul. Tapi di dalam komunitas gue yang punya SOP. Iya. Ya ini gue arahkan. Kita ada di kosnya, kita ada tata tertibnya, peraturan member ada semua. Gitu. Jadi ada sanksinya juga. Ada sanksinya. Terus tapi yang itu gue nggak lihat itu sanksi itu teguran ya. Tapi gue yakin di mana gue sebagai ketua bisa membina atau mengarahkan yang baik untuk member, gue yakin member tidak akan membuat malu organisasi tersebut. Iya, atau buat kegaduhan di luar sana, kan bikin bawa nama klub juga tuh Pi. Iya. Wah anak Hai nih. Betul. Dan kalau memang pernah terjadi crash. Nah, jadi gue punya member, motornya itu dipakai adeknya. Itu tuh. Dipakai adeknya.
bawa motor mungkin mau beli uduk kali ya, sarapan ya kan, diwaherin sini. Iya. Dia ngebut, ngebetot gas, Heeh. sampingnya mobil Kijang atau Innova dulu ya. Iya. Ternyata yang nyetir Innova itu, Kijang itu salah satu member Honda tapi klub lain, tapi dalam Oke. satu paguyuban. Heeh. Tapi kita nggak ribut. Nah, tapi karena satu paguyuban saling kenal kan. Hmm. Nah, pihak yang Innova itu yang bawa mobil ngasih tahu ke pengurus gua. Kenal motor plat ini enggak? Stikernya stiker high. Tolong dong jangan kayak gitu, geber-geber segala macam. Di SS, di-share ke grup pengurus. Gua lihat, gua langsung huruf besar semua. Gua kalau marah pakai caps lock. Iya. Caps lock suruhnya banyak, udah pasti gua marah ya kan. Yang enggak suka temuin aja enggak apa-apa gitu. Gua sebagai ketua masalahnya di sini, gua malu. Thanksin lah, gila lo. Akhirnya gua caps lock. Ya udah. Lu temuin atau minta komunikasi lewat telepon. Lu minta maaf sekarang. Oh iya Tom, gua kan dipanggilnya Ketum Lampung lah ya. Tom, sorry itu adik gua yang bawa tadi pagi. Buru-buru beli sarapan mungkin, suruh nyokap. Dia geber-geber mungkin karena pas lampu merah macet gitu. Iya. Ya udah lu minta sebagai kakaknya yang punya motor lu minta maaf. Langsung di SS kirim ke grup. Udah Tom saya minta maaf ya udah bagus. Itu aja sih. Tapi ya itu tadi. Makanya sebagai ketua juga kita harus bisa memimpin yang baik. Bukan sebagai pimpinan ya, gue sebagai pemimpin bukan pimpinan. Dia nge-leading lah anak teman-teman semua lah gitu kan. Kita ada di garis yang benar nih gitu kan. Karena pertanggungjawaban lu sulit loh, Pi. Ya, walaupun terutama sih bagian yang bocil-bocilnya ini sebenarnya. Benar. Iya kan labil soalnya. Tapi alhamdulillah di tempat komunitas gua gak ada bocil, cuma satu. Dan itu pun dewasa banget. Walaupun dia SMA kelas 2 ya. Karena yang lain memang udah pada kerja. Iya enggak maksud gua gini, yang kayak tadi kejadiannya misalkan kayak lu nih, motor lu dipakai nih sama ponakan misalkan bisa aja atau teman-teman yang lain kan ya artinya ya jadi miss kan. Tapi keren juga sih Pi. Apapun kendalanya, masalahnya lu selesain kepala dingin, enggak harus ribut ya. Gua pikir tadi malah berantem di jalan tuh. Aduh. Karena gini, Lampung ini kan sempit loh. Iya. Tempat ruang lingkup kita tuh itu aja loh. Jadi sayang sekali kalau kita mau ribut. Untung yang ketemunya yang dewasa loh, Pi. Kita jadi yang harus diingat kita juga di daerah gitu kan. Di daerah ini kan rata-rata suka yang tiba-tiba marah aja dulu gitu. Marah dulu baru nanti damai belakangan. Biasa Lampung ya. Gue sekalian nyindir teman-teman juga sih. Ya jangan gitu juga, Bang, ya kan. Maksudnya tanya aja dulu baik-baik ya kan, enggak harus ribut, enggak harus berantem sih. Karena itu tadi gue bilang ada orang yang ya bocil ya sebutnya. Itu bocah kecil. Bocah cilik. Bocah cilik. Jadi memang kalau gua dapat member yang bocil juga memang suatu tantangan juga. Tantangan yang untuk merubah dia jadi lebih dewasa. Itu maksud gua. Gitu. Ya, kita bisa ngarahin. Karena ada misalkan gini, seorang orang tua yang tiba-tiba anaknya ikut klub gitu kan, nanti terjadi sesuatu kan kita ngambil pahitnya dulu nih, terjadi sesuatu di sana. Oh ternyata, dia ini ikut klub motor ini nih gitu. Pasti lu yang diajak bicara sama orang tuanya nanti, gitu kan. Jadi yang apapun itu bentuknya, kamu ini gimana sih gitu. Maksud gua, ya nggak cuman untuk lu doang sih, tapi untuk semua teman-teman klub. Ini harus betul-betul memperhatikan itu, kayak kita tontonan kita di digital aja pihak fitur-fitur itu sudah mengawasi itu gitu kan. Di bawah 18 tahun nggak boleh nonton nih video kayak gini nih, video kita ini itu gua checklist di atas 18 tahun video ini tidak saya buat untuk anak-anak gitu kan. Jadi kita ngerokok, kita ngomong yang nggak jorok sih aja ya kan, itu mereka boleh nonton di atas itu karena dia kemampuan otak dia bisa mencerna itu. Kalau bocil kan nggak bisa. Nah pihak platform itu sudah mengatur itu, dan di real harapan kita sih sebenarnya bisa ngebimbing lah jatuhnya gitu. Oh jadi akhirnya nih pihak-pihak keluarga yang anaknya ikutan klub motor malah lebih happy. Oh di mana di High? Siapa ketuanya di sana? Ada Pak Rian misalkan. Bang Rian. Happy terus ya kan, karena dia nyawer loh. Sawer terus Pi ya kan. Bang Rian. Oh iya enggak apa-apa, baik-baik ya. Nah kan gitu dia happy, dia percaya gitu loh, Pi nanemin itu tuh. Kebetulan kita juga gini.
kita punya divisi-divisi. Ya kan? Divisi. Oh, ada juga. Ada dong. Oh, ada divisi penasehat, ketua penasehat, dewan pembina, misalkan. Terus divisi sosial dan agama, divisi humas. Jadi semua memang punya tugasnya seperti susunan organisasi seperti itu. Divisi sosial misalkan ada banjir di daerah mana, kita kan saling koneksi dengan chapter-chapter lain senasional. Kita charity. Iya, kolaborasi buat bantu. Kita mau anniversary nih Februari. Ya kita koordinasi dengan teman-teman yang lain. Iya, Kopdargap ya. Kopdargap. Kopi Darat Gabungan. Gitu. Terus juga kita ngadain silaturahmi antar chapter. Sebulan sekali. Jadi bulan ini di rumah gua. Iya. Makan-makan bareng. Iya. Bulan depan di rumah lu, tapi nggak arisan. Iya, jangan. Kumpul. Terus kita ada uang kas juga. Nah, itu penting kas tuh. Itu penting. Karena makan-makan tadi belinya pakai uang kas. Iya, itu juga. Terus kedua, uang kas itu pentingnya untuk sosial juga. Iya, betul. Teman sakit kita bantu. Teman nikah kita kadoin. Apalagi sekarang corona loh. Anak hai ada yang kena corona nggak? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Tidak ada ya. Kita kemarin awal-awal corona kita ngebagi masker tuh berapa? Sekitar 1.000 masker. Dibagi seluruh Lampung. Kita ada instansi kota berapa ratus. Kita bagi-bagi terus untuk sosial ini kita alhamdulillah jalan. Ya. Memang hai ini dalam apapun eventnya gue selalu minta ke para pengurus sisihkan untuk sosial. Iyalah, kalau nggak itu apa gunanya kita bikin sesuatu kalau nggak bisa bawa manfaat buat orang kan? Betul. Jadi kita punya kas itu bukan untuk happy, tapi untuk sosial. Ya, happy. Ibarat kita kerja zakat kan 2,5%. Iya. Terus zakat ada sedekah. Ya itu juga lah sama lah di organisasi juga. Gue ngebangun apa yang gue bangun di diri gue sendiri dalam perusahaan ataupun dalam pekerjaan, gue bangun juga di organisasi seperti itu. Sebagai Raja Sawer nih. Aduh. Iya dong, lu kan petinggi di dunia streaming juga. Salah ya kan? Satu aja lo jangan petinggi lah. Gak enak nanti spender lain komplain lo. Enggak, spender lain juga petinggi. Gue siapapun yang spender tuh gue manggilnya petinggi. Ya kan? Petinggi kita geng ya kan. Terima kasih sudah support ya kan. Kalau nggak ada kalian tuh nggak rame juga room ini ya kan. Kayak kuburan. Udah nggak ada yang nyawer. Gue nih mau menghubungkan dengan musik nih. Gue sih belum nemuin teman-teman spender dari streaming itu mau jadi produser musik. Terutama yang buat di Lampung. Spender di Lampung banyak nggak sih, anak-anak Lampung lo? Setahu gue sih sampai kalau sekarang nggak tahu ya. Iya, orang Lampung tahunya lu semua udah anak nih ya, anak aplikasi mana-mana nih. Lu semua ini sebutnya lu lagi kata gue terkenal banget papi ini di dunia maya. Dia ini luar biasa ya kan, Raja Sawer bener, layak lah dipanggil Raja Sawer. Nah, lu ada nggak sih hasrat lu buat bantu anak-anak musik di Lampung, di daerah nih terutama nih? Gue tuh harapan gue tuh sebenarnya ada harapan ke situ, ada pengusaha mungkin bikin industri musik di Lampung, industri ya kita sebutnya, musik di Lampung nih lebih maju. Lu jadi talent hunter, mungkin lu memproduseri band tapi sekemampuan lu aja gitu. Kayak gimana sih, Pi? Ada sih, gue pernah bilang juga sama Nyonya. Gue bilang nih, kalau gue sudah sukses, lebih sukses lagi atau lebih baik lagi dalam keluarga, dalam semuanya lah ya, udah settle banget lah gitu kan. Dari usia gue sudah 45 ke atas, gue pengen coba deh buat musik seperti produser musik, rekaman, talent apa gitu. Iya betul. Karena musik itu gak bisa lepas dari hidup gue, gak bisa lepas. Jadi gak akan pernah hilang. Tapi walaupun gak pernah hilang, kalau gue orangnya gini, kalau gue bilang gak akan pernah hilang, tapi bukan berarti gak akan gue karyakan gitu loh. Iya. Tapi akan tetap gue coba, nanti gue akan jalanin gitu. Misalkan buat studio musik, buat rekaman, ngangkat talent-talent yang ada di Lampung. Iya, tapi next sih gitu loh. Terus sekarang belum lah ya. Masih banyak yang lebih hebat. Masih banyak yang lebih luar biasa. Siapa yang lebih hebat? Iya. Belum ada, Pi. Maksudnya bukan belum ada ya.
Ada sih yang baru berdiri itu punyanya Bang Denny tuh. Nah, DRB Record. Bang DRB Record tuh bagus tuh. Iya. Gua seneng tuh lihat dia juga. Sorry ya Bang Denny, gue bahas dikit. Nah, boleh tuh. Gua denger namanya sebagai pejabat. Iya, dia dewan, DPRD, ya kan? anggota dewan. Tapi dia ada jiwa seninya tuh keren banget. Keren banget. Itu Dan keren. gua harap sih teman-teman bisa support dia juga. Gitu. Gua kan ngubungin beliau tuh beberapa waktu lalu. Gua bilang gua minta justru ke dia, Bang, bisa minta waktunya artis-artis DRB nggak untuk podcast di gua? Oh, dia happy banget. Gua makasih banget nggak dia kan. Boleh banget dia kan, boleh banget. Jadi masukan juga nih buat para yang nonton. Mungkin sekarang kalian bisa bilang podcast ini receh. Tapi lihat nanti ya kan? Saat podcastnya sudah penuh antrian, penuh follower, ya kan, penuh subscriber, kalian yang bakal minta ngantri di sini. Nah itulah harapan gue sih. Nah itulah gue sebagai teman senang diundang lu tuh senang gitu loh, senang gitu loh. Gue tuh sifatnya apa ya? Sifat gue daripada teman susah gue nggak bisa bantu, mending teman happy. Benar. Jadi ya mudah-mudahan kita hilangkan rasa sirik. Gue senang Angga begini, wah ayo lah, gue mau diwawancara lah gitu kan. Gitu. Karena gue tahu nanti kalau udah rame nih, nggak receh lagi, gue nggak bisa diwawancara. Sama media ini juga sih. Lu ingat nggak? Kan gue nonton podcastnya Deddy Corbuzier, yang dia dengan wawancara dengan Syekh Ali Jaber, almarhum ya, almarhum. Semoga Syekh Ali Jaber diterima di sisi Allah ya. Jadi salah satu tujuan ke sana juga, dan gue baru ngeh juga sih, tapi keren juga, dimana ketika Syekh Ali Jaber ditusuk tangannya kan, dia datang ke tempat Deddy Corbuzier tuh ditusuk tangannya, masih di bidaya dibalut kayak gitu, dia nggak lari ke media TV manapun, dia nggak berkomentar apapun dan lain-lain, dia justru datang ke podcastnya Deddy. Di sana dia di sana, tujuan dia datang ke sana buat meredam, justru berstatement kalau saya tidak ada masalah gitu. Jadi dia tidak memihak kemana-mana dan nggak menyalahkan siapa-siapa. Iya, dan gue baru iya juga ya. Jadi media, salah satu media keunggulan media podcast ini. Iya. Dan Syekh Ali Jaber itu ilmu ikhlasnya udah paling tinggi. Iya, keren banget ya. Ilmu ikhlas itu susah kita dapatin. Beliau tuh udah luar biasa. Masa hidup luar biasa. Lu cukup kehilangan juga ya. Iya. Gue juga mantau sih, gue orang sering tonton. Gue cukup kehilangan lah. Jaber, puas. Gue sering tonton. Gue cukup kehilangan juga. Nah jadi balik ke media podcast. Nah harapan gue juga gitu tuh. Jadi teman-teman kayak misalkan pengen nyampein sesuatu, ya nggak apa-apa gitu, datang ngubungin gue, kontak gue, terus gue mau ngomong di sini aja. Jadi siapapun yang tanya gue, ya kan, ya udah, jadi lu lihat aja di situ gitu. Sesi curhat juga boleh sih. Boleh banget. Asal jangan juki ya, juki itu jual kisah. Nggak boleh di sini. Ada lagi Pi, sekarang naik. Apa? Jukwan. Apa Jukwan? Jukwan. Jual kisah kawan. Gue baru denger juga nih dari anak-anak. Ada nggak? Kalau Juki itu udah nggak kepake ilmunya, kata dia kan. Juki orang udah hafal. Juki nih. Sekarang Jukwan. Naik level dong. Nggak apa naik level? Jukwan apa itu? Jual kisah kawan ya. Jadi yang kita jual kisahnya kawan kan. Sampai akhirnya kayak misalkan gini nih. Kemarin si ini gini loh. Masa sih? Gue nggak mau ngomong ya tapi kalau mau ngomong ya lo ngerti lah ya kan. Sawer gue. Anjir. Sawer kayak mana kemarin, dia kemarin gimana. Kayak gitu Pi. Jadi naik level tuh Jukwan, dan kayaknya berkembang nih kayaknya Jukwan. Ya artinya begitulah harapan gue sih, teman-teman justru bukan hadir karena gue undang juga sebenarnya, justru hadir tuh karena misalkan gue pengen nyampein sesuatu nih ya ampun, itu gue kayak ngerasa salah satu gue terhormat banget, yang kedua bener juga, daripada kita harus ngomong kemana-mana nih. Betul. Lebih baik dia berstatement nih, satu, lu kalau mau tahu gimana lu lihat aja di situ. Betul. Kayak Syekh Ali Jaber almarhum, dia cuma di situ, dia nggak berkomentar kemana-mana. Terus Mardigu ya, Bosman. Waduh, gue ngefan banget sama dia. Iya. Mardigu Wawi. Iya. Wah, nggak ada episode Sontoloyo ya kan.
itu dia berstatement, dia datang ke sana, undangan cuman itu doang, sisanya dia cuman berstatement di media sosial dia doang. Kayak Kiki juga gitu tuh. Kiki tuh udah mulai jarang dia di mana-mana, makanya dia kemarin tuh ngubungin gua ngotot tuh pengen ngobrol di podcastnya gua, karena dia memang tipikalnya sekarang sudah gua itu takut nggak kalau gua harus berkomentar di sini, di sana nanti komentar kita dipelintir-pelintir gitu kan, terus itu nanti orang jadi salah nanggepin, Kiki ngomong sini beda sana beda gitu. Akhirnya dia cuma berkomentar menyikapi sesuatu tuh di media sosialnya dia, di Instagram dia, terus dia pilih tuh media mana yang kira-kira netral, ya kan, yang bisa tampilin itu apa adanya. Kalau Bosman itu salah satu pengusaha yang silent kalau profil, gue suka kayak, karena sebelumnya gue nggak tahu dia siapa. Ternyata, sosok yang menginspirasi ya. Iya. Bosman. Ternyata salah satu guru-gurunya pengusaha juga ya kan. Seperti yang ada salah satu menteri yang sekarang itu salah satu kiblatnya juga ke dia kan. Iya. Ya terbaik lah. Kemampuan bernegara juga bagus. Intelijennya bagus. Keren. Luar biasa. Kalau gue mau apa ya, itu tadi, apa yang kita tonton harus menjadi inspirasi gitu. Jangan cuma nonton doang tapi kosong, ilmunya nggak ada buat apa ya kan ya. Terkadang jangan salah, gua sering ngobrol sama orang besar misalnya, ngobrol sama pejabat A, pejabat B, ngobrol sama pengusaha A, B, C yang uangnya sudah ratusan miliar, triliunan. Gua sering jumpa di Jakarta ngobrol. Kita meminta ilmu, nggak boleh malu untuk meminta ilmu. Nggak boleh insecure bahasa anak-anak sekarang. Nggak boleh insecure. Ya. Justru kita berharap kita bisa seperti dia. Iya betul. Minta ilmunya, teknik bisnis seperti apa, begini. Sifat-sifat insecure atau segan yang terlalu berlebihan tuh di saat lu pengen sukses, lu minta ilmunya sama orang yang lebih sukses. Iya betul. Di saat lu mau minta ilmu ikhlas, lu jangan minta sama orang sukses. Lu minta sama orang susah. Sorry, gue bilang nih, kalau kita mau belajar ilmu ikhlas, lu mintalah sama orang susah gimana ilmunya. Sorry ya, contoh, kita bawa mobil, kita bawa motor, banyak pemulung di luar, tapi mereka ikhlas bro ngejalanin semuanya. Kadang gue pernah sekali lempar aku tuh ke jalan, diambil, ya Allah sedih gue langsung turun gue. Ya Pak inilah gitu kan, ya gue nggak mau bahas lah soal itu. Nah itu tadi, kalau lo mau minta ilmu ikhlas, lo sama orang susah di bawah lo, orang susah tapi dia bisa ikhlas ngejalanin kehidupannya, itu susah loh. Sama lo minta ilmunya sama tukang beca, tukang ojek, sorry ya bukan, tapi mereka itu yang punya ilmu ikhlas, ngejalanin hidup itu yang sederhana tapi kayaknya di mata kita kesian, tapi di mata mereka mungkin mereka enjoy karena mereka ikhlas. Tapi kalau mau minta ilmu untuk maju, untuk bisnis, ya lo minta sama orang dari lo. Lo punya nggak sih temen yang kaya raya gitu, tapi pelit banyak. ini banyak. Ini jukuan nih. Gua nggak mau bercerita, cuma memang. Tapi ada ya. Ada banget, banyak. Julid boleh ya? Boleh. Tapi nggak boleh sebut nama. Ya kadang-kadang gini. Enggak, kita sekalian, maksudnya Bang, besok nyumbang dong charity ya kan, gila lo ya kan, kita ngobrolin itu tuh. Cuma ya balik lagi ya personal sih, pribadi masing-masing. Cuma ya udahlah. Gue banyak kok teman yang ngobrol-ngobrol, walaupun dia lebih sukses dari gue, kadang-kadang uang kopi juga masih bayar, nggak mau rebutan. Kadang-kadang kalau kita kan rebutan, gue aja gitu. Iya, ada juga yang sih, cuma ya udahlah gitu kan. Coba itu tadi gue bilang, uang itu permainan dunia. Gue nggak berpikir hari ini gue harus punya uang banyak, besok aduh uang gue habis hari ini, besok gue nggak punya uang. Enggak. Orang mau menilai Rian banyak kawan karena banyak tweet, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu. Coba kalau Rian nggak punya duit, pasti nggak punya kawan. Iya nggak apa-apa juga. Buat gue itu semua nggak ada yang abadi. Yang penting rumah tangga gue, anak gue sehat, istri gue sehat, selalu itu aja sih. Kalau uang itu ya kita bisa cari. Kita mau kerja, kita masih punya akal pikiran yang sehat, pasti kita bisa cari uang. Kita dikasih indera yang sempurna, badan yang sehat, kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak ya? Apa sih faktornya teman-teman yang berduit ini ya kan? Ya artinya dia punya kemampuan lah sebenarnya. Apa faktornya? Kenapa sih dia tidak tergerak hatinya gitu ya? Balik ke personality sih ya. Personality sih. Gak bisa lah gua nggak baca pikiran kawannya. Ada juga yang mungkin uangnya dikendalin bini.
Ya kan? Mau jalan sama gua aja minta duit bini dulu ya kan. Duit lu banyak bro, ngapain minta duit sama bini? Berarti faktornya salah satu faktornya adalah bininya dong ya. Ada juga yang begitu ya kan. Tapi ya balik lagi sih, memang kita sebagai laki-laki harus punya prinsip dan harus tegas gitu. Untuk hal-hal yang prinsipal yang kayak gitu ya kan. Harus prinsipal, harus tegas kita gitu. Jangan karena dulu kan ada sih mungkin temannya yang wah Angga nih masih bujang tiap hari nongkrong bareng atau jiwa sosialnya tinggi, begitu udah nikah ya pelit banget sekarang, padahal suksesan sekarang gitu kan misalkan. Ya kita nggak bisa bohong loh, lu pelit atau tidak, lu berjiwa sosial apa tidak, itu bukan pada diri lu sendiri aja. Siapa di samping lu juga? Siapa yang di samping lu juga? Dan lingkungan keluarga lu juga yang ngebentuk lu menjadi orang yang gimana. Betul. Tapi nggak bisa disimpulin juga sih Pi, maksudnya kayak gini, bisa jadi aja dia terlihat pelit di depan kita tapi sebenarnya dia nyumbang gitu, dia nggak mau dia nggak mau riak lah, dia takut banget dibilang riak itu. Ada juga. Tapi ada juga yang benar-benar pelit ya. Gila tuh. Makanya di streaming, balik ke streaming ya. Gue tuh bukan orang spender yang mentor sebenarnya. Mentor gue itu masih banyak. Mentor gue itu bukan mentor karena koin, karena silaturahmi ya. Gue bisa bawa suasana jadi rame, jadi seru. Walaupun nyawer ya gue apa ada seadanya. Iyalah, lagi ada rezeki ya kan. Banyak spender yang kasus yang kayak lari kemana. Nipu juga banyak Pi. Ambilin cewek juga ada. Cuma ya gue alhamdulillah. Jukuan lagi nih. Oh enggak ya. Siapa tahu ada maksud gue. Siapa tahu. Ya. Gue sih nggak kesana sih gitu. Gue hargai semua teman-teman gitu. Bahkan ya orang yang lebih hebat sebagai spender pun gue hargai. Tapi bukan berarti kita juga harus minder. Enggak, kita berbaur. Karena gue yakin kok spender itu manusia juga. Mereka butuh bersosial juga. Jadi spender hebat juga kalau nggak punya kawan buat apa? Dibenci orang banyak buat apa? Yang ada cuma diperalat buat nyawer. Ada lagi spender halu Pi. Ada juga. Spender halu sebenarnya dia bokeh. Ada. Tapi dia itu terlihat kan gila banget, tapi sebenarnya halu. Ada juga. Ada juga ya. Gak cukup ini mah ya. Tapi ada ya Pi kayak gitu ya. Cuma ya balik lagi iman sih, Iya. Kalau sudah kesana tuh iman lu berantakan memang. Masuk ke streaming iman lu berantakan. Visual itu udah rusak aja. Lihat yang cantik, lihat yang gimana. Jadi kalau lu nggak bisa ngendalin diri lu, hancur. Banyak kok yang kelilit utang, yang kafenya yang punya usaha hancur banyak. Gitu. Koin mengendalikan segalanya sih di situ. Betul. Life bersawer ini jatuhnya kan. Betul. Cuma kan kalau gua kan, lu tahu lah, lu kan dulu family gua juga kan. Kalau gua kan mengedukasinya anak-anak, ya kalau gua sawer koin nggak boros. Maksudnya gua nggak bisa jor-joran kayak orang lain. Tapi kalau lu japri gua, lu butuh, lu makan, lu ngomong. Iya benar. Gitu. Gua pasti gitu. Ya lebih baik ke situ. Lebih baik ke situ. Kayak sama kayak kumis nih. Kan gua kemarin di Bali tuh ketemu sama Kaisar Kumis. Kumis itu lebih ngarahin spendernya tuh ke situ juga gitu. Dan dia sebenarnya ngomongnya agak nggak enak, tapi dia sentil-sentil terus tuh. Justru kalau misalkan bang lu tuh terlalu banyak nyawer gua gitu kan, lu rugi nggak sih kayak gitu kan, dia tanya gimana sih bang kalau seandainya kita bangun usaha aja yuk gitu kan. Dia ngarahin ke temen dan dia berhasil gitu, dia berhasil mengajak gitu teman-teman spender gitu. Dan gue berharap sih yang lain-lain tuh kayak gitu, kayak teman-teman spender yang lain tuh dia support lebih ke arah, kan gue yakin banget deh tujuan spender ini adalah nggak cuma sekedar nyawer sebenarnya, tapi dia nolong lah sebenarnya kan. Nolong sama naik level juga sih. Naik level. Karena level itu dihargai sih memang. Iya, memang kalau level tinggi kan ya petinggi tadi ya kan. Lu banyak bacot levelnya kecil percuma lah, kalau di streaming kan begitu memang kan. Iya gitu benar. Ya kalau dari sudut pandang ke depan ya kan. Karena gini loh Pi. Kalau ngomongin host, lu mau sampai kapan sih nge-host ya kan? Itu satu. Yang kedua, kalau dia spender, lu mau sampai kapan lu nyepen kan kayak gitu. Nah kalau hubungan itu kita gabungin jadinya aksi tolong menolong gitu. Itu akhirnya nggak nolong juga Pi. Ya, nolong maksudnya cuma nolong bulan-bulanan doang tuh. Bulan depan gua aman deh
Ya kan, gue makan nih bulan depan gue makan nih. Tapi sesuatu yang gue tuh belum nemuin sesuatu yang dibangun untuk masa depan. Sebenarnya itu. Nah, pas gue ngobrol sama Kumis kemarin di Bali tuh, Kumis itu lumayan ngasih inspirasi ke gue gitu kan. Someday gue kalau ketemu spender yang memang benar-benar support gue gitu, lebih baik perbincangannya kan diarahin ke sana gitu, sama-sama menggali apa yang bisa lo gali dari gua, apa yang bisa gua gali dari lo gitu. Kira-kira kita mau bangun sesuatu yang sifatnya menguntungkan buat lo dan gua di masa yang akan datang. Betul. Kayak gitu. Dan nah gua berharap sih semua host yang gua yakin lah semua host tuh punya banyak talenta di dalam dirinya aja. Cuman nggak kesampaikan pada saat broadcast. Misalnya kayak cewek-cewek tuh, ternyata dia jago dagang tuh Pi. Ya kan? Marketingnya bagus ya kan. Nah, justru di sana malah bisa bangun perusahaan malah di situ gitu kan. Dan sifatnya memang udah benar-benar nolong dia untuk masa depan dia ke depannya gitu kan. Ya artinya dia kalau dia memang hobinya nge-host dan lain-lain kan dia bisa bikin akun pascol tadi kan, nyawer dirinya sendiri aja sekedar buat eksistensi misalkan gitu. Atau dia berubah jadi spender. Ya kan, dari dia host dia akhirnya, nah lu jadi ya udah berarti gua nggak usah top up lagi nih, udah ada host yang dulunya gua tolong, dia sekarang gantian dia yang nolong orang gitu kan. Jadi, dia yang spend gitu kan. Gua cerita dikit. Boleh cerita banyak juga nggak apa-apa Pi. 2016 itu kan gua main Bigo. 2016 awal. Gua tuh bukan spender, gua tuh host official. Oh dari host ya, karir awal lu host ala-ala ya? Nyanyi. Main gitar, nyanyi. Mencep itu. Lu nyamar ya? Nyanyi. Banyak yang nyawer gua. Cewek-cewek itu top fan gua cewek semua jujur aja. Top fan gua tuh cewek-cewek. Terus ada cowok juga, spender-spender cewek cowok tuh banyak. Tapi satu sisi batin gua kayak teriak. Kayak gini. Banyak orang yang lebih punya talent dari kita. Penyanyi bagus tuh banyak di Bigo. Keren ya kan, dengan equipment yang memadai. Satu sisi tapi nggak ada yang nyawer mereka. Iya. Satu sisi gue sebenarnya gak butuh koin loh. Di sawer koin juga gue exchange ya kan. Iya, buat support lagi kan. Kadang main grady buat support lagi, gue gak pernah jadiin duit. Di situ batin gue teriak, kenapa sih gue harus jadi orang yang seolah-olah butuh koin? Iya. Gak mau gue kayak gini, gue kayak munafik. Gak lu banget lah intinya gitu ya. Kalau gue bisa nggak bantu walaupun sedikit, nggak apa-apa daripada gue harus sok-sok ngamen kayak harus membentuk diri gue seperti orang yang butuh koin, butuh makan tuh kayaknya nggak. Batin gue nolak ya. Kan mungkin ada orang yang tetap melanjutin aja, nggak apa-apa gitu. Kan gue nggak bisa. Dan gue nggak bisa mengekspresikan diri gue. Mengekspresikan diri gue itu adalah gini, gue bisa bantu, kenapa gue harus dibantu? Iya. Ya udahlah, udah deh gue hilangin sosok ngecep itu, gue hilangin tuh, hilang, gue nongol dengan akun baru. Ya, Kingsman waktu itu namanya. Iya. Kingsman. Terus 2018 stop. Di Kitty nih. Kitty gue pernah juga. Itu malu ya kita ngobrolnya ya. Yeah. Tapi memang waktu itu gue ngebentuk diri gue bukan sebagai spender juga, maksudnya bukan sebagai viewer ya, bukan spender, sorry, viewer. Viewer deh. User ya, sebagai user. Tapi waktu itu gue coba nyanyi masuk ke room siapa waktu gue lupa. Di sawer spender ya kan. Room Rina ya. Rina asik ya. Di sawer Lion segala macem. Waduh. Tapi udah dong rebutan tuh mau narik gue jadi VJ. Ya ntar gue pikir-pikir ya bang, gue bilang kan. Satu sisi batin gue anjir ini kayak dulu lagi. Udahlah gue bilang gak usah deh. Gitu kan. Mending ya karena gini, masih banyak orang yang butuh. Bukan cuma gue gak butuh. Jujur gue gak butuh. Gitu. Karena gue kerja, gue cari uang, gue masih bisa ngidupin anak istri gue, bisa bantu keluarga gue, ya udah. Tapi gue nggak perlu bisa juara pura-pura jadi orang susah, gue nggak bisa. Harus pura-pura orang yang butuh koin, kalau nggak disawer nggak makan, gue nggak butuh, karena gue ngerasa ada yang lebih butuh. Iya. Ya kan, ya udah deh, gue nggak mau deh. Ya gue jadi user aja. Ya itulah akhirnya jadi Ero. Pengalaman streaming juga kayak gitu sih. Nah kayak ini gue potong lagi. Ero itu memang gue ngambil nama itu bukan sembarang kan. Karena lu sosok Robin Hood lah sebenarnya. Enggak juga. Filosofisnya apa Ero tuh? Jadi gue itu banyak
film-film superhero yang gue suka tonton. Eh, Dari serial-serial Arrow, hmm, Flash, hmm, Robin Hood. hmm, Ya pokoknya Capcom, Marvel, hmm, DC gitu kan. Cuma hmm, gue ngambil sosok Arrow. Enggak, mirip gua sih enggak. hmm, Kalau Arrow kan dari keluarga kaya, tapi dia fuckboy, di iya, mana dia dapat hidayah, dia berubah jadi seorang penyelamat keluarga dan akhirnya jadi pahlawan. iya, Ya ada dikit-dikit lah gitu kan. Tapi gua bukan sosok orang kaya, keluarga bukan iya, keluarga orang kaya, iya, bukan gitu. Cuma memang ada fuckboynya dikit sih. Tapi cobalah gitu kan. iya. Jadi orang yang mau jadi lebih baik. Itu kiblat gua ke Arrow. Makanya Hmm, gua kasih nama gua Arrow. hmm. Jadi bukan buat gaya-gayaan Bukan. sebenarnya ya. Mungkin kalau orang pakai nama superhero buat asal nama aja, kalau gua memang ada story-nya di itu buat tonton. Lu harus tonton memang serial itu keren banget. Hero, iya DC. Iya. Gua sempet nonton dulu di iFlix. Cuman udah skip lah sekarang kan. Skip ya. Skip. Ya nonton tipis-tipis boleh lah. Tapi kalau di apa namanya kita ngomongin stakeholders nih, musik dan pemerintah di Lampung. Anggapan lu apa? Pemerintah ini sebenarnya perlu nggak sih turun tangan untuk apa yang memfasilitasi musisi di Lampung? Ya sebenarnya kan fasilitas kan ada bidang seni dan budaya, bro. Ada bidang seni, sebenarnya sih ya bidang seni dan budaya tadi kan, benar nggak? Iya. Seni budaya itu yang bisa mencoba merangkul para musisi, Oke. para Apa yang pekerja seni lah. apa yang sepengetahuan lu nih, yang udah lu lihat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Lampung? Ya banyak sih. Ya pesta kayak zaman dulu pentas-pentas seni. Kayak lomba-lomba Indonesian Idol kan mewakili Lampung kan dari seni budaya juga kan. Supportnya juga kan gitu. Banyak sih kalau gue lihat sih ya. Cuma memang karena gue nggak masuk di dalam ya gue nggak seberapa paham, tapi gue lihat hidup. Iya. Ya mungkin kalau untuk mengapresiasi lagi, ya masukan gue sih ketua bidang seni dan budaya cuma merangkul semua pekerja seni, dibuatkan bidang-bidangnya yang untuk lebih hidup lagi. Misalkan bidang anak-anak, misalnya musisi-musisi pemain musik, dibuatkan apa gitu. Terus dari tari dan budaya, ya kan? Dibuatkan apa gitu. Dibuatkan apa yang lebih mengupgrade lagi jiwa seni. Sebenarnya sudah ada dan gue tahu itu maksudnya sudah ada kayak musik itu ada pasar seni yang baru nih diwehalin gitu kan. Cuman ada beberapa informasi yang gue terima tuh kurangnya pendampingan sebenarnya gitu. Pendampingan. Kalau fasilitas sih udah ada lah. Pemerintah. Iya, maksudnya apa pendampingannya? Pengembangan sih sebenarnya lebih ke situ sih. Nah, jadi kayak pemerintah tuh udah anak-anak tuh udah settings juga sih. Settings maksudnya sudah difasilitasi lah, udah dikasih tempat, gitu. Dikasih peralatan. Cuman abis itu sudah ditinggalkan kata mereka gitu. Jadi yang mereka pengenin tuh sebenarnya bener-bener didampingi, dirangkul gitu. Contoh kecilnya gini nih, bukan contoh kecil, malah ini contoh besar lah. Kalau kayak lu tau K-pop kan? K-pop itu musik Korea itu. Yeah. Itu negaranya bahkan. Negaranya support. Bener-bener kayak apa ya namanya? Didanai dan kan kenapa? Karena apa kayak kita nih di Lampung ini kan gede banget nih Pi. Lu sadar nggak sih Pi begitu teman-teman bikin video klip misalkan di Lampung Barat itu suka nggak suka mau nggak mau itu anak-anak independen tadi gitu kan yang pakai duit tabungan dia sendiri bikin video itu sudah mempromosikan visit Lampung, keindahan Lampung ke sana gitu. Ya kan? Kenapa sih? Nah, sebenarnya harapan mereka tuh yang kayak gitu tuh Pi, ya kan? Kalau seandainya niatan kita, konsep kita ini ditampung semua, difasilitasi semua gitu kan. Misalkan kayak kemudahan lah contohnya ya kan, kemudahan ke tempat-tempat tersebut untuk dieksplor visit Lampung gitu. Atau ditayangkan mungkin di insert berita-berita pemerintah gitu kan. Hingganya apresiasi. Nah, ini berujung ke apresiasi nih, Pi. Apresiasi ini maksudnya banyak musisi Lampung itu yang bikin bikin sesuatu yang membanggakan gitu. Tapi di Lampung sendiri kurang diapresiasi. Misal anak
session player itu ya ujungnya dari bikin something buat Lampung yang besar, dia main di kafe dibayar cuma 100.000 perak gitu misalkan. Main berjam-jam gitu. Ya artinya miris juga gitu loh, ada hal yang timpang di situ. Mereka tuh berharap paling nggak pemerintah tuh ngasih himbauan gitu kan. Oh nih apa teman-teman musisi di Lampung ini harus diapresiasi nih gitu. Karena pendampingan yang sifatnya bukan surat ya, tapi kayak dihimbau gitu. Gimana Pi tanggapan lu Pi menurut hal-hal kayak gini nih Pi? Ya itu sebenarnya kembali kepada ketua bidang ya atau kepala dinas ya mungkin. Yang ya kalau mungkin kayak lu memang jiwa seni lu tinggi. Lu cocok jadi kepala dinas. Tapi ada orang yang nggak tahu seni, nyanyi aja nggak bisa, ya kan? Tapi dia ada di bidang itu. Ya sudah, yang penting gua dapat jabatan, ya kan? Tapi gua nggak ngerti nyanyi, gua nggak bisa main gitar, gua nggak bisa, gua nari nggak bisa, seni budaya dan gua ngelukis nggak bisa, ya kan? Nggak paham sektor situ. Paham. Nah, di mana dia nggak paham, dia suruh asistennya juga nggak ngerti nih, atau ada yang ujung-ujungnya apa main-main juga gitu loh kan. Nah ini yang susah gitu loh, berubah jadi oknum ya kan. Iya. Ini jadi susah juga sebenarnya gitu. Tapi kalau gue pribadi atau lu mungkin kalau di bidang itu sebagai ketua Dewan Seni dan Budaya atau gue kepala dinas pariwisata karena gue ngerti, gue nyemplung di situ juga, gue tahu. Jadi makanya gue bilang kembali lagi kepada susunan pemerintah. Menunjuk seseorang itu bukan karena kedekatan, tapi karena sepak terjang pengalaman dia di bidang itu. Adu aja company profile-nya dengan yang lain-lain dan itu. Dia yang layak lah ya istilahnya untuk ngurusin itu. Contoh, misalkan gua gubernur, ya, gua wali kota. Gua tunjuk lu jadi kepala dinas perizinan. Lu kan gak ngerti perizinan, lu taunya musik. Gua taunya musik. Ya, salah juga lu nunjuk gua. Tapi karena brother gua tunjuk ya bro. Iya. Ya kan udah lah, gitu. nggak belajar lah perizinan, belajar dong, ya kan. Nanti kalau lu nggak mau nggak dapet duit nih, ya kan. Nggak dapet jabatan, nggak dapet duit, nggak dapet tunjangan dan lain-lain gitu. Kadang-kadang itu tadi pejabat menunjuk seseorang itu karena kedekatan atau mungkin karena masukan-masukan. Tapi kalau gue sih pribadi, kalau gue jadi pejabat, gue menunjuk itu karena dia punya pengalaman jam terbang yang tinggi. Lebih dari segala-segalanya dan sesuai bidangnya. Iya, sesuai bidangnya. Gitu. Bukan karena kedekatan aja ya. Kalau gue sih ya ini masukan aja, bukan kritik, masukan. Misalkan contoh gitu kan. Ini kan menurut lu kan ide ya kan, ide yang dituangin. Jadi kalau gue bisa bayangin gini, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah membuat suatu usulan untuk menghidupkan lebih, misalkan bidang seni dan budaya, membuat wadah dan anggarannya dinaikkan sedikit lah dan dipergunakan secara tepat, sesuai yang tepat dan untuk kayak anak-anak session player kayak band-band manggung di kafe-kafe. Nah itu mereka merekomendasi. Nah itu maksud gue tuh Pi, ada himbauan, ada yang kayak gitu. Jadi kan mereka jadi musisi itu kan gitu tuh Pi, begitu karyanya diapresiasi dan dia terapresiasi tuh, dia tuh jiwa ekspresinya tuh jauh lebih gila lagi gitu. Iya, tapi rekomendasinya berdasarkan bukan kedekatan ya, tapi karena prestasi. Gitu. Jadi ada mungkin kayak kalau golongan lah ya, sorry misalkan gini. Anggap golongan, kalau di pemerintahan golongan. Misalkan kafe ini golongannya A. Ini bandnya golongan A, masuknya band ini. Kita rekomnya band ini. Gitu. Kalau misalkan kafenya kafe kedai-kedai biasa. Golongan C atau B. Kafe band ini pakai ini. Cocok yang ini gitu. Kita rekom. Kita buatkan budget anggarannya. Tapi kita nggak boleh minta fee sharing, nanti minta fee sharing lagi. Kacau juga, orang cari duit kita minta fee sharing ya kan. Jangan. Iya. Ini lo jauh lebih keren sih ide lu Pi, ya kan? Iya gitu. Kalau gue sih ke sana. Tapi mudah-mudahan terdengar ya, terketuk ya. Terketuk. Ini harus ada penggerak sih sebenarnya. Kan kita nggak tahu lah pada sudut pandang mana gitu, karena pada akhirnya nih Pi, musisi-musisi di Lampung itu mereka akhirnya kalau mereka udah ngerasa stuck di sini, mereka akan pergi dari daerah ini gitu kan. Mereka mencari sesuatu yang mereka impikan di luar sana gitu. Mungkin banyak tahu kan,
Musisi tahun 90-an tuh banyak merambat ke Jakarta semua. Iya. Banyak lingkungan teman-teman abang gue, orang kampung gue di Teluk itu kan. Mainnya sampai ada yang isi di istana malah dulu zamannya Pak SBY. Ada yang main di kafe-kafe Jakarta. Karena mereka ngerasa di Jakarta lebih berkembang, lebih terarah. Iya. Lebih berkembang, lebih terarah. Lingkungannya lebih jelas gitu kan. Visinya lebih tercapai. Mau nanya siapa juga pengetahuannya banyak gitu. Kalau gue zaman dulu ya, zaman kita masih kecil lah ya, gue suka lihat orang lomba-lomba model. Ini agensinya kadang-kadang minta duit duluan, ya kan? Ada yang kayak gitu. Ada, ya kan? Itu biar apa gitu? Bayar untuk katanya final di Jakarta, tapi bayar dulu. Itu mah bukan final ya kan? Menang tapi harus bayar dulu ada. Itu namanya nyogok ya. Nyogok. Kan? Ya, untuk hotelnya, untuk apanya semua sertifikatnya nanti. Jadi menurut gua lari ke mindset sebagai agensi, sebagai manajemen. Iya. Kita manajemen boleh ambil untung, tetapi untung itu memang terjadi asal feedbacknya jelas. Betul. Misalkan lu lomba model, lu the best performer nih, wakilin Lampung, memang lu menang, ya kan? Nyampe Jakarta, kalau lu menang, hadiahnya kita bagi. Itu baru benar kan? Atau kalau lu menang lu gue manage ya, ya kan? Jadi manage. ya, jadi nanti ada potongan agensi berapa persen, nanti job kita cari bareng-bareng gitu kan harusnya. Tahu sedikit sih gua. Iya betul. Ngeri juga ya kalau sampai gitu, nyogok duluan ya. Makanya gue bilang kita harus berubah mindset bareng-bareng. Berubah mindset bareng-bareng. Kalau kita nggak berubah mindset bareng-bareng ya itu tadi. Lu sama gue pun harus satu frekuensi kita berteman. Betul. Kalau nggak satu frekuensi mungkin gue gak datang ke acara podcast Angga nih. Karena gue gak suka sama Angga gitu kan. Angga gak pernah bela gue katanya kan gitu misalkan. Tapi karena satu frekuensi, gue lihat Angga punya podcast, gue pengen hubungin Angga lah, pengen ngisi di situ kan. Iya. Ternyata Angga dulu ada yang hubungin gue, berarti kita satu sinyal kan, satu frekuensi. Kayak ngomongin hari ini, gue bilang putih-putih. Gue bilang pas Pak Pirian datang nih, apa namanya? Gue tuh di rumah udah bilang, udah pikir, gue mau pakai baju putih ya ngobrol sama Pak Pirian gitu kan. Dia datang dia pakai baju putih dong. Gue langsung pas dia datang langsung kok. Gue aneh juga gitu. Iya gitu. Jadi sebelum lo hadir chemistry-nya udah nyampe duluan tuh. Unik ya dunia ini ya. Apa kalau teman gue bilang tuh alam semesta membantu gitu. Membantu itu semua. Nah, Pi, terakhir nih kita ngomongin apa namanya? Beberapa sudut pandang sosial deh, Pi. Kita ngomongin sosial deh. Sebagai seorang Rian tentang bencana-bencana yang terjadi saat ini nih, Pi, baru-baru ini nih, Pi. Kayak gue tuh nge-share di Instagram gue tuh, Pi, ya kan. Yang pertama itu apa coronavirus yang jumlahnya bertambah, kemudian dengan mutasi-mutasi gen baru, ketika nongol vaksin ada penolakan, ada pro dan kontra, bahkan nongol berita-berita banyak berita hoax gitu kan. Kemudian bencana alam di mana-mana. Kemudian ada ulama yang meninggal satu persatu gitu. Itu gimana sih, Pi? Menurut lu tanggapan lu tentang fenomena yang terjadi begitu cepat sekarang? Cepat loh, Pi, selisih sehari gitu. Ya kalau gua menilainya gak boleh melawan takdir. Itu semua kuasa Allah. Kalau ulama-ulama banyak yang meninggal, itu karena sudah takdirnya juga, catatan meninggal sudah ada ya. Kalau gue ngomong terlalu jauh ini bahasnya nanti politik arahnya. Kadang-kadang kita nggak bagus begitu. Karena gini, sekarang gini sih, yang dikhawatirin kan gitu tuh. Akhirnya banyak yang kepelintir ke arah politis gitu kan. Menjatuhkan seseorang lewat berita itu gitu. Betul. Makanya gini kayak kita harus netral nih ngomongin ini nih, Pi. Kita netral, harus benar-benar vaksin, netral. Contoh. Ada yang bilang, Pak Jokowi belum tentu disuntik bener itu, bisa aja vitamin C apa ya, banyak kan? Iya. Lu ngapain coblos Pak Jokowi kalau lu masih nggak percaya Pak Jokowi? Iya. Simple aja berpikirnya. Kita tarik benang ke belakang. Kemarin lu ngidola, hari ini lu kontra. Kok aneh sih manusia ini zaman sekarang? Ya kan? Kalau memang dia sudah mau disuntik dan vaksin itu sudah mulai disebar, kita support dong. Kan ada aturan yang tidak boleh menggunakan vaksin juga kan? Kayak misalkan orang punya darah tinggi, jantung, apa kan nggak boleh tuh, punya penyakit bawaan nggak boleh divaksin. Maksud gue tuh gini, kita sebagai masyarakat Indonesia,
kita apapun yang sifatnya memang gunakan feeling ya, gunakan feeling. Tajamnya pemikiran kita juga harus perlu. Jadi menilai pemerintah itu bukan hanya dari sudut pandang kata kawan-kawan juga. Makanya kurang-kurang kemampuan mencerna lu juga harus Iya. bagus ya. Harus bagus, harus tajam. Makanya kurang-kurangin lah nonton TikTok. Gua nonton TikToknya ngeliat cewek joget aja nggak apa-apa, daripada gua nonton TikToknya isu. Iya. Kurangin lah nonton YouTube yang hater apa itu juga pusing. Otak gua nggak akan terkontaminasi soal itu. Karena gua tetap berprinsip sudut pandang gue yang menilai pemerintah seperti apa. Iya. Gitu. Gue yakin apa yang dijalankan pemerintah, gue nggak pro pemerintah, nggak kontra juga ya. Gue sebagai masyarakat biasa nih. Sebagai rakyat ya. Apapun yang dijalankan pemerintah pasti yang terbaik. Karena di dalam susunan masyarakat tuh ada keluarga Jokowi juga, misalkan ada keluarga PSBY juga situ kan saat menjabatnya. Jadi tidak mungkin kepala negara atau kepala daerah tidak menjalankan yang baik untuk masyarakat. Tapi kalau sudah masalah KKN dan sebagainya itu akhlak masing-masing. Iya. Ya kan? Jadi kalau kata Erick Thohir itu harus berakhlak kata dia kan. Kalau akhlak sudah tercela itu udah bahaya itu. Tapi kalau kembali ke masalah korupsi segala macam ya itu urusan akhlak mereka masing-masing, kita nggak berani komen. Karena gue juga belum tentu saat ada uang 1 triliun di depan gue, iman gue kuat. Iya. Kita berpikirnya realistis aja bro. Iya. Sekarang karena uang itu nggak di depan lu bisa maci-maci, korupsi mental lu pejabat, keluarga lu semua masukin ini dinas segala macam. Enggak. Begitu uang itu nongol di depan lu berubah juga. Sama. Manusia itu berubah 1 detik karena uang. Jadi akhlak kembali iman. Jadi kalau masalah vaksin, gue bisa nilai itu. Lu nyoblos Pak Jokowi, ya lu dukung Pak Jokowi. Lu nggak nyoblos ya lu boleh marah. Lu nggak dukung silakan. Lu nggak nyoblos kan emang gitu. Lu nyoblos ya dukung. Jangan lu jadi manusia itu jadi ababil. Ya kan? Lu dukung Jokowi, besok ada vaksin, bohong lu Pak Jokowi belum suntik. Nggak suntik kayak itu paling vitamin C, vitamin E katanya kan, B komplek ya kan. Lucu nih gua lihat pas 62 nih kadang-kadang gitu kan. Ya kan? Ada kan di TikTok kemarin dia postingannya Pak Jokowi keren, bagus, ya kan? Besok Pak Jokowi suntik vaksin, dia buat captionnya gak yakin. Si orang ababil nih gitu kan. Orang ababil main media sosial janganlah jauh-jauh gitu loh. Terus apa terakhir Pi, untuk lu masih inget nggak salah satu lagu Sekjen yang paling hits gitu? Band ya, lagu band Sekjen nih lagu-lagunya lu yang buat kan? Ada bawa coba gua ada banyak beberapa belas lagu. Sebenarnya lagu itu ada 30 lagu. 30 lagu dalam harddisk internal. Itu sudah direkam semua. Rekam 10 yang amplakan masih banyak. Cuma ada lagu gua, lagu Bowo, ada lagu bareng-bareng. Keberadaan musik Pi, lu sebagai musisi tuh Pi. Lu sebagai musisi itu kuat relate nggak sih, berhubungan nggak sih sama seluruh kegiatan lu berorganisasi? Musik dan organisasi menurut lo berhubungan ya, karena jadi bridgingnya lo ya, jadi jembatan lo untuk, karena lewat musik kan sebenarnya semua orang happy gitu kan. Contoh kayak gua dalam hubungan bisnis, gua ngelobi orang, terus kita kafe, misalkan lu orang yang ngelobi, lu seneng nyanyi, iya. Terus ternyata gue bisa nyanyi. Varian suaranya bagus ya. Jadi ada sedikit rasa suka juga kan? Gitu loh. Wah, enaknya ngajak Varian nongkrong di kafe, karaoke gitu. Jadi musik nyanyi itu musik itu membuka suasana lebih ice breaking. Lebih cair orang lewat musik, nyanyi bareng, karaoke bareng. Ya. Satu ref dong Pi. Satu ref yang paling lu suka lagunya lu boleh lu yang bikin. Boleh lu yang di lagu Sekjen. Bagaimana ya? Ya, satu ref. Ini sebagai penutup podcast kita nih. Kau harus terima kekalahanmu, telah tersakiti oleh kekasih yang kau pilih. Nikmati saja kesedihanmu. Masih prima aja vokal itu ya. Kenapa sih nggak serius aja gitu di industri musik? Serius sudah bubar. Kenapa sih? Ya ampun. Mahal loh.
Iya juga sih ya. Rekaman aja mahal ya kemarin ya gitu ya. Gua dulu satu lagu bisa 20 juta sama saya. Waktu itu ya. Iya sih, produksi The Potters juga 30-an, Iya kan? 30-an. Kalau nggak pakai produser kita juga Itu zaman susah itu, juga. pada zaman itu memang di antara anak-anak cuma gue yang mau Iya, yang berkorban. iya Ya iya. karena anak-anak belum ada yang bisa berkorban misalkan. Ya Benar. bukan pelit ya, tapi mereka Iya, belum ada bro. karena lu Gitu. yang punya kapasitas ke situ. Iya. Ya udah gue sendiri lah gitu kan 16 juta, Mm-mm. 20 juta bikin lagu. Itu kerasa juga kalau kayak di band The Potters tuh Kiki itu. Kiki lagi ada duit gitu kan, lagi indie gitu, nggak punya produser gitu. Dia nabung gitu. Makanya gue salut banget lah sama teman-teman satu band yang mikirin ke arah situ gitu. Jadi kan dalam satu formasi itu kan ada yang punya hobi. Hmm. Tapi kayak gue gini, gue mungkin dikasih Tuhan rezeki yang lebih. Tapi gue kekurangan gue misalkan males gitu. Males cara. Nah, lu misalkan ya kan, misalkan gitu. Males ngulik Gue ya. punya personil yang walaupun rezekinya biasa, tapi dia semangat garapnya bagus. Nah, itu dan jadi saling kolaborasi. Jadi penyemangat lu juga Iya. itu ya. Gitu. Gue orangnya gampang down misalnya. Nah, mereka yang support. Karena gue, dia kayak manggung misalkan dulu zaman kita bintang tamu di tahun baru di Gresik. Dapat fee berapa? 6 juta. Yaudah ambil aja buat orang. Lu enggak usah. Kenapa? Gue berpikir gini, gue ini ngeband bukan mau cari uang, sorry ya enggak? Iya. Karena gue sudah bisa cari uang, ngebandnya jadi hobi, Jadi hobi. Jadi saat gue manggung dapat bayaran ya gue kasih anak-anak yang butuh. Iya. Bagi aja lah gitu kan. Ya bagi aja lah. Atau yang untuk gue sisin aja buat kita latihan lagi. Iya. Ya kan? Jadi kas lagi gitu kan. Yang penting makan aja makan. Gue kan ada kopi juga nggak dibayar nggak apa-apa. lebih ke situ sih ya Pi. Lebih ke situ sih. Gitu. Gila geng. Jadi ini ya sosok seorang Papi Rian dengan segudang pengetahuannya, dengan segudang kemampuan berorganisasi, kedermawanannya ya kan, dan banyak networknya. Mudah-mudahan yang kalian bisa petik pelajaran dari obrolan ini, yang mau jadi Papi Rian. Iya. Ya kan? Media sosial apa Pi? Instagram Pi? Rian_Sekjen. Jadi kalau kalian mau belajar jadi entrepreneur, jadi pengusaha, itu tinggal DM. Iya. Kalau jomblo jangan DM ya. Tapi kalau cewek gimana yang DM? Gue balas aja. Jangan DM dong. Jangan DM dong WA. Yeah. Kalau di line bisa diblok gak ketahuan maksudnya. Oke guys, sampai ketemu ya guys. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Papi Rian. Thank you guys. Bye.